Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kita semua masih diberikan kesehatan, dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi dulur-dulur. Alhamdulillah dulur, pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan pemupukan dulur. Ini adalah jeruk varietas Yamadu untuk usia sendiri beranjak ke 3 tahun dulur, berjalan ke 3 tahun. Ini adalah pupuk susulan dulur ya, karena buahnya cukup banyak dulur dan juga sangat luar biasa. Jadi ini adalah pupuk, racikan pupuk ya, campuran pupuk antara generatif dan vegetatif dulur-dulur. Dan sedikit untuk jeruk ini dulur ya, ini adalah varietas Yamadu. Untuk jumlah tanamannya adalah sekitar 100 pohonan dulur. Nah inilah keadaan untuk saat ini dulur, buahnya sangat-sangat melimpah dulur. Jadi untuk beberapa kali sudah saya pruning ya, saya petik ya dulur ya, saya lakukan penjarangan hampir 3 kali, tapi karena produktivitasnya yang sangat bagus, jadi untuk buahnya juga sangat lebat. Nah karena saya menganggap untuk usia sendiri masih belum boleh dibuahkan secara maksimal, jadi masih tetap dulur saya lakukan pemetikan ataupun penjarangan buah terus menerus dulur ya. Nah fungsinya salah satunya untuk penjarangan adalah agar nanti pertunasan masih tetap berjalan dulur, walaupun jeruknya sudah mulai diproduksikan ya. Nah ini adalah keadaannya dulur, buahnya yang seukuran bola bekel sangat banyak dulur. Jadi untuk itu perlu dilakukan penjarangan agar untuk daun dan juga berat bobot untuk buahnya tidak terlalu mempengaruhi dulur. Nah bisa dilihat dulur, ini dahannya sampai melengkung dulur-dulur, jadi masih perlu kita lakukan penjarangan agar dahannya juga kuat menopang beban buah dulur ya. Apalagi ini kan akan segera saya lakukan pemupukan. Nah untuk pemupukan kali ini dulur, saya menggunakan nitralit dulur dengan kandungan nitrogen sebanyak 5 kilo dulur ya, karena ini masih diperlukan untuk memperkuat pertunasan, untuk memunculkan tunas. Untuk DGW 1616 saya berikan 25 kilo dulur-dulur. DGW biasanya saya pakai dulur karena bersifat slow release. Untuk Ponska subsidi saya tambahkan sekitar 25 kiloan dulur. Dan yang terakhir adalah Vertipos dulur-dulur, saya tambahkan juga sekitar 25 kilo. Jadi itulah tadi untuk pencampuran ataupun pemupukan hari ini dulur ya. Nah untuk total pemupukan sendiri saya berarti totalnya 80 kilo untuk 100 pohon jeruk dulur ya. Jadi kira-kira untuk setiap pohon menerima 0,8 dulur ya. Tapi kan untuk jeruknya ada yang besar ada yang kecil, buahnya juga ada yang besar, buahnya ada yang lebat dan juga ada yang jarang dulur. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan tanamannya dulur-dulur ya. Untuk prosesnya hampir sama dulur, kita bersihkan di sekeliling tajuk tanaman ataupun di bawah kanopi daunnya secara melingkar boleh dulur, karena ini tanahnya cukup gembur dulur, karena kemarin sempat melakukan penaburan koge kambing ya. Jadi untuk rumputnya sangat mudah dicabut dulur, saya kemarin lakukan pencabutan saja. Setelah itu saya taburkan lagi dulur untuk pupuknya secara melingkar mengikuti kanopi dari daun jeruknya dulur. Nah seperti biasanya dulur, seperti itu saja. Nah ini adalah pemupukan yang kedua kalinya dulur setelah saya memulai merawat di lahan ini dulur ya. Untuk yang pertama bisa disimak di video sebelumnya dulur. Untuk pertamanya saya melakukan pemupukan 100 kilo dulur dengan komposisi DGW 1515 dan saya tambahkan dengan Vertipos dulur. Nah karena ini untuk sudah memasuki pemupukan yang kedua, jadi saya sedikit sudah mulai sedikit tahulah apa yang diminta tanaman. Jadi untuk itu
kemarin sekalian menghemat pupuk dulur, kita tambahkan pupuk subsidi ya, karena untuk pupuk juga harganya sangat luar biasa. Dan untuk nitralit saya ikutkan sekitar 5 kilo dulur, itu untuk kandungan nitrogennya agar pertunasan masih tetap berlanjut dulur, walaupun untuk buah sendiri sudah mulai diproduksikan, tapi agar pertunasannya masih tetap berlanjut, sehingga untuk fase peralihan dari vegetatif menuju ke full generatifnya masih tetap terjaga dulur-dulur ya. Nah, ini adalah buahnya dulur. Nah, untuk seperti ini saya petik sekitar 2 dulur, saya sisakan 1. Nah, seperti ini dulur, saya petik 2, saya sisakan 1. Jadi setelah kita melakukan pemetikan seperti ini, insya Allah ketika nutrisinya tercukupi, ada pertambahan tunas lagi yang muncul dulur. Dan salah satunya itu, dan yang keduanya adalah untuk beban pada ranting bisa lebih ringan dulur ya. Nah, untuk memunculkan tunas sehingga pertunasan tidak berhenti dulur, itu adalah salah satu tujuannya dulur ya. Nah, kita harus sering-sering cek ke sambang ke lahan dulur ya, karena ini adalah jeruk dengan umur yang masih muda, tapi untuk kemarin mulai merawat itu buahnya juga cukup banyak dulur. Jadi ya sebagai petani kan kita juga sedikit ingin merasakan panen ya dulur ya, secepat mungkin menghasilkan. Jadi ini adalah salah satu trik saya dulur, melakukan pruning di tengah produktivitas ataupun masa peralihan antara vegetatif menuju ke generatif dulur-dulur ya. Nah, seperti ini dulur, masih terus saya lakukan ataupun saya pantau ketika nanti walaupun buahnya kiranya sudah mulai besar dulur, ketika tidak kuat nanti akan sangat mudah patah dulur, sehingga alangkah lebih bijaknya jika kita kurangi buahnya. Nah, ini adalah keadaannya dulur, sangat-sangat luar biasa dulur ya. Untuk pertunasannya alhamdulillah juga masih muncul dulur, sehingga itulah salah satu tips yang saya gunakan ketika dalam ingin membuahkan di usia yang masih cukup muda dulur. Jadi untuk mengurangi jumlah beban buah, saya lakukan penjarangan beberapa kali dulur, tidak sekali 2 kali. Tapi ketika ada dahan yang kiranya tidak kuat menopang beban buah, itu untuk jeruknya saya kurangi. Dan insya Allah semoga saja untuk pertunasannya terus berlanjut dulur, sehingga untuk tingkat kesetresan nanti setelah dilakukan pemanenan tidak terlalu berat ya dulur ya. Nah, ini adalah bekasnya pemupukannya dulur. Nah, yang warna hijau muda adalah produk DGW ya, dengan kandungan nitrogen 16, fosfat 16 dan juga kalium 16 dulur. Nah, untuk percampuran sendiri tujuannya semuanya bersifat slow release dulur, baik nitralit maupun DGW, Ponska dan juga Vertipos ya. Kenapa saya kok sangat senang menggunakan dengan pupuk slow release? Sebenarnya yang pertama untuk harganya jauh lebih dibandingkan dengan produk-produk non subsidi yang lain dulur ya. Terus yang kedua, karena saya sudah di tahun kedua ini menggunakan pupuk dengan merek DGW dulur ya. Jadi untuk produktivitasnya cukup bagus, dan untuk masuk ke tanamannya itu sesuai dengan kebutuhan dulur. Dan untuk nitralit sendiri dia berbase ataupun bahan bawaannya itu kemarin gypsum kalau tidak salah dulur, karena kemarin sempat ikut melakukan penyuluhan dulur ya. Jadi dia juga bersifat slow release, masuk ke tanamannya secara perlahan. Apalagi untuk jeruk dengan usia yang masih muda dulur, ketika kita menggunakan pupuk dengan sifat fast release ataupun secepatnya masuk ke tanaman, takutnya dulur ketika kita tidak dibarengi dengan beberapa pencegahan, misalnya penyanggaan ataupun pemberian ataupun penyemprotan, maka akan pertumbuhannya akan sangat cepat, sehingga untuk itu untuk baik buah maupun dahan takutnya lebih mudah patah dulur. Nah, itu tadi dulur ya. Nah, bisa dilihat dulur. Nah, ini kemarin yang bekasnya saya lakukan penjarangan dulur, alhamdulillah untuk tunasnya juga sudah keluar. Nah, masih ada beberapa tunas yang membawa bunga dulur.
Nah, inilah keadaannya dulur-dulur ya. Dan alhamdulillah dulur-dulur ya, setelah selesai pemupukan kemarin ada hujan yang sangat lebat sehingga kita tidak perlu khawatir untuk serapan nutrisinya dulur. Dan alhamdulillah kemarin setelah hujan cuaca juga cukup baik pada saat penyemprotan dulur-dulur. Nah, bisa dilihat dulur, daunnya cukup baik ya. Ini adalah tanaman yang sangat bagus dulur ya, untuk daunnya mengkilat dan juga besar dulur. Jadi untuk nutrisinya sangat-sangat tercukupi dulur ya. Nah, inilah keadaan untuk saat ini dulur-dulur. Nah, ini karena sangat banyak dulur, harus saya lakukan penjarangan terus-menerus dulur ya, mengikuti keadaan dulur. Takutnya untuk pohonnya nanti tidak bisa berkembang secara maksimal, jadi harus kita lakukan penjarangan agar nanti kita bisa tetap berproduksi, bisa menghasilkan, tapi untuk pertumbuhan masih terus berlanjut dulur ya. Nah, itulah tadi dulur salah satu trik saya di pemupukan jeruk dengan fase peralihan, kalau menurut saya pribadi, fase vegetatif menuju ke generatif dulur. Dan juga beberapa tips yang biasa saya lakukan dulur, saya lakukan penjarangan. Tidak usah takut untuk membuang buah yang sudah besar dulur, tapi yakinlah dulur nanti gantinya akan jauh lebih baik dulur ya. Nah, untuk ukuran yang besar sudah mulai siap petik dulur-dulur, mungkin di kisaran 1 bulan lagi dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur, sangat-sangat seperti apa yang diharapkan dulur ya. Untuk daunnya juga bagus dan untuk buahnya sangat-sangat lebat dulur. Nah, keadaan untuk saat ini dulur. Dan untuk penyemprotan sendiri kemarin tidak sempat membuat videonya dulur, masih hampir sama dulur, menggunakan mancozeb, sulfur dan juga abamectin sebagai rutinitasnya dulur, karena untuk pertunasannya juga masih banyak dan buah yang masih kecil juga masih banyak, sehingga untuk pencegahan trip sejak dini agar nanti kualitas buahnya bisa tetap terjaga dulur ya. Nah, demikian dulur video pemupukan dan juga tips dari saya di jeruk varietas Yamato masa peralihan antara vegetatif menuju ke generatif. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.